Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada video kali ini ada kelanjutan cerita dari Mbak Ami yang sebelumnya sempat terputus. Mbak Ami di cerita sebelumnya sama Mas Slamet itu sudah berada di sebuah stasiun di sana, dan waktu itu tiket sudah dibeli, tapi karena kereta itu penuh banget gitu ya. Ya di tahun 90-an kereta itu kan belum satu tiket satu kursi ya. Siapa yang megang tiket, bahkan yang nggak punya tiket nyogok di atas itu juga banyak. Dan ya namanya juga sebagai anak kecil gitu ya, nggak bisa bersaing dengan padatnya itu orang-orang dewasa yang ada di sana. Mbak Ami pun terdiam di situ. Nah, saat dia memejamkan mata sejenak, tiba-tiba kereta itu kan udah berjalan ya. Ini muncul seorang nenek-nenek. Nenek-nenek yang badannya itu kecil, ya setinggi Mbak Ami segitulah, usia anak SMP ya. Dan ya disebutkan di situ muka nenek-nenek itu ceria, mukanya itu lancip katanya. Mungkin karena kurus atau bagaimana ya. Jadi mungkin gambaran singkatnya Mbak Ami itu nyebutnya seperti itu. Dan sudah, si nenek itu pun nyapa, bilangnya jangan naik kereta ini tuh penuh, nanti nunggu kereta selanjutnya, kata si nenek. Mbak Ami pun nggak ngerti, ya wis lah terserah aja gitu ya. Dan ada momen dimana waktu itu nunggu kereta selanjutnya, stasiun itu udah sepi banget, seingatnya Mbak Ami di sana. Gak ada satu orang pun yang lalu lalang di situ, mungkin karena udah diangkut sama kereta itu tadi ya. Nah, si nenek itu mulai bertanya-tanya, ngobrol lah mereka. Kalian berdua ini anak-anak masih kecil-kecil, mau kemana sebenarnya? Aku sama Slamet mau pulang, Mbah, katanya begitu. Oh, Slamet ini namanya. Kalau kamu siapa namanya? Namaku Ami, Mbah. Oh iya, kalian mau pulang kemana? Ke Semarang ya? Ditanya begitu. Iya Mbah, aku mau pulang ke Semarang. Orang tua kalian di mana? Kata si nenek. Orang tuaku ndak ada Mbah. Ya Mbak Ami jawab seadanya gitu. Loh, ndak ada gimana? Aku ndak tahu Mbah orang tuaku. Lah terus kalian di sini tinggal sama siapa? Aku tinggal sama bulekku, kata si Mbak Aminya. Aku tinggal sama bulekku. Lah terus bulekmu mana? Bulekku di rumah. Loh, kalian kesini sendiri, kata si nenek kan. Iya Mbak, aku sendiri cuman sama Slamet. Aku udah takut tinggal di rumahnya bulek. Aku pengen pulang ke Semarang. Nah waktu itu mungkin karena emosi yang ditahan ya, dan seketika itu tuh meluap Mbak Ami. Ya cerita sama nenek itu sambil nangis. Nangisnya anak kecil gitu ya, sesenggukan gitu. Dan si nenek itu kemudian apa? Ngeluarin dari kantongnya itu ada permen. Kalau ya kawan-kawan mungkin tahu permen Sugus ya, nggak apa-apa nyebut merek ya. Permen Sugus dulu itu loh, yang pasti pakai kertas dibeginiin kayak pocong gitu. Nah itu dikasih permen sama Slamet satu-satu. Udah ndak usah nangis, ini makan permen dulu, kata si Mbah. Ini ya sudah diterima seneng, nangisnya pun hilang. Ndak apa-apa, nanti ke Semarang tak temenin sama si Mbah. Ndak usah takut, katanya begitu kan. Iya Mbah gitu ya, seneng gitu. Oh ada orang yang mau dampingin, nanti tunggu kereta sebentar lagi. Dan si Mbah pun kemudian berdiri ngeliatin gitu, itu keretanya udah mau datang, keretanya si Mbah udah mau datang, nyebutnya begitu. Ya Mbak Ami nurut-nurut aja, dia juga nggak tahu tiket ini bisa dipakai untuk naik itu atau enggak, pokoknya dia nggak ngerti ya, pasrah aja. Kereta itu pun datang, deket situ, dan ayo naik. Keretanya nggak berhenti lama kayak di lagu ya gitu. Tak berhenti lama ya, kurang lebih seperti itu. Ayo naik buruan. Mbak Ami sama Mas Slamet pun akhirnya naik ke situ. Tapi saat mau melangkah ke dalam kereta tersebut, Mas Slamet itu sempat berhenti. Mbak Ami udah naik gerbong, Mas Slametnya itu masih berdiri begini doang. Slamet,
Ayo naik, kata Mbak Ami. Akhirnya apa? Mas Slamet pun naik. Masih belum ngomong gitu ya. Dan ada yang aneh di kereta ini. Dan Mbak Ami itu seneng. Mbah, keretanya nggak ada yang naik ya Mbah ya? Iya, kalau kereta ini, kereta malam begini udah nggak ada yang naik. Kalau yang tadi itu umpel-umpelan, ini nggak ada. Udah tenang aja. Sini, kamu mau duduk di mana? Terserah, kata si Mbah. Iya Mbah, aku duduk di sini aja Mbah. Dan akhirnya ngambil di area tengah-tengah di situ. Mas Slamet di pinggir jendela, si Mbak Ami di sampingnya, si nenek itu duduk di kursi yang sebelah. Misal Mbak Ami kiri ya, ini yang sebelah kanan di situ. Dan udah ndak usah takut, ndak usah apa. Kalian udah di atas kereta. Kalau mau tidur, tidur aja. Nanti tahu-tahu ya sudah sampai di Semarang, kata si nenek itu bilang begitu. Iya Mbah, nanti kalau udah sampai tak bangunin, kata si nenek. Iya Mbah, nenek sudah. Duduk kereta pun berjalan, gledek, 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 gledek. Bener-bener nggak ada penumpang satupun. Bahkan apa sih ingatnya Mbak Ami, kereta itu jalannya itu nggak cepet, ya biasa aja lah gitu ya. Dan apa namanya, kereta itu nggak pernah berhenti di stasiun manapun. Pokoknya jalan terus. Mungkin waktu itu ada sekitar 1 jam mereka naik kereta. Ini si Slamet juga diem aja, cuman ngeliatin si ke arah luar jendela di situ. Mbak Ami juga diem. Si mbahnya itu ngegayem terus makan cemilan gitu ya. Entah apa yang dimakan itu krauk itu bunyi seperti itu terus. Mbak Ami sendiri ya ndak merasa lapar, ndak merasa apa, juga nggak ditawarin sama si mbah itu. Sama-sama terdiam, mau ngajak ngobrol sama si mbah juga ya aku mau ngomongin apa, agak-agak takut gimana gitu ya. Terus akhirnya apa? Sampai pada suatu saat Mbak Ami itu lagi matanya tuh merem begini, lagi nyender. Posisi itu tetap, posisi duduknya tuh nggak nyaman kata Mbak Ami. Tapi ya ini udahlah, yang penting aku udah pengen cepet-cepet sampai Semarang gitu kan. Nah, Mas Slamet tiba-tiba mengeluarkan suara. Mbak Ami kan kaget gitu kan, lagi merem begini terus langsung melek, nengok. Mat, Slamet gitu kan. Iya Mbak. Mat, kamu bisa ngomong, kata si Mbak Ami. Iya Mbak, aku bisa ngomong Mbak. Mbah, akhirnya nengok kan si simbahnya tuh lagi tidur. Lah, Simbah lagi tidur. Mat, kamu bisa ngomong, Mat? Iya Mbak, aku bisa ngomong Mbak, nanti kita jangan pulang ke Semarang langsung ya, kata si Mas Slamet begitu. Hah? Jangan langsung ke Semarang, terus kemana? Aku mau mampir di kampungnya Simbah dulu, bilangnya begitu. Simbah yang mana, Mat? Simbah yang itu, kata si Mas Slamet. Simbahnya masih tidur. Mampir di kampungnya Simbah. Emang kamu tahu kampungnya di mana? Nanti Simbah juga bangun. Nanti Simbah juga bakal ngomong kok, kata si Mas Slamet itu begitu. Mat, beneran Mat, kamu bisa ngomong Mat? Iya Mbak, aku bisa ngomong Mbak. Sebelum-sebelumnya kamu bisa ngomong atau enggak? Geleng, cuman geleng gitu kan. Mat, jangan geleng, kamu jawab iya atau enggak. Sebelumnya enggak Mbak, cuman sekarang aku udah bisa ngomong, kata si Mas Slamet. Itu seneng banget Mbak Ami. Alhamdulillah gitu ya, Slamet. Lah gitu kan, kamu ngomong lebih enak, kata si Mbak Ami. Mau bangunin si mbahnya, tapi si mbahnya lagi tidur. Akhirnya sudah. Ya sudah Mat, kamu ngajak ngomong Mbak terus ya, kata si Mbak Aminya begitu. Iya Mbak, kamu kenapa pengen mampir di kampungnya Simbah? Nggak tahu Mbak, aku tadi mimpi itu mampir di kampungnya Simbah, katanya begitu. Hah, kamu mimpi? Iya, aku tadi mimpi dan kita itu turun, keretanya berhenti, Simbah itu mau turun, terus aku ikut turun Mbak ke sana. Mbak Ami juga ikut ya, kata si Mas Slamet.
Terus kita ke Semarang gimana, Mat? Nggak apa-apa kok, nanti dianterin lagi sama Simba. Simbanya itu baik, kata si Mas Slamet. Dan akhirnya, ya sudahlah, aku lagi senang, aku nurut aja, aku nggak bakalan ngebantah apa yang diminta sama Slamet. Dia seumur hidup itu nggak pernah meminta apapun gitu kan. Baru kali ini sekalinya ngomong itu ada permintaan, katanya mau mampir di kampungnya Simba. Ini Simbahnya siapa, tinggalnya di mana, aku juga ndak tahu. Sampai akhirnya saat Mbak Ami sama Mas Slamet itu udah terdiam lagi gitu ya, terdiam dalam waktu yang nggak terlalu lama, paling sekitar 1 menit. Tiba-tiba si nenek itu bangun karena batuk gitu ya. Terus bangun, nah nengok kan ke arah Mbak Ami sama si Mas Slamet. Loh, kalian ndak tidur, kata Simba. Enggak, Mbak, aku ndak bisa tidur, Mbak. Mbak, adikku Slamet gitu kan. Adikku Slamet, Mbak. Sekarang bisa ngomong, Mbak, kata si Mbak Aminya. Oh iya, sekarang bisa ngomong. Iya, Mbak. Mas Slametnya pun jawab. Wah, hebat, kata Simbanya. Begitu. Laki-laki harus bisa ngomong, kata Simbanya. Mbak Ami, apa hubungannya gitu ya, ini adikku itu dari kecil nggak bisa ngomong, tapi sudahlah bodo amat gitu ya. Mbah, Slamet bilang katanya nanti mau mampir di kampungnya Simba. Oh ya sudah, mampir aja, kata Simbanya begitu. Masih jauh ndak, Mbah? Enggak, sebentar lagi, kata Simbanya. Ya sudah, kalian ndak usah tidur, nih bentar lagi nyampe, kata Simba. Dan nggak ada 5 menit waktu itu Simba berdiri, ayo, katanya mau mampir di kampungnya Simba. Memang udah mau nyampe ya, Mbah ya? Iya, ini udah mau nyampe. Ayo bangun sekarang, ayo bangun yuk, kesana. Ini keretanya sebentar lagi berhenti. Dan bener, kereta atau gerbong yang kosong itu mulai ngerem, dan akhirnya apa? Mereka pun bangun dari tempat duduknya, ngikutin si nenek itu keluar ke sana, keluar gerbong. Mbak Ami sempat nengok ke arah gerbong depan sana, pun nggak ada 1 orang pun, bener-bener kosong. Mereka itu kayak cuma ya 3-3-nya penumpang gitulah waktu itu. Dan akhirnya apa? Mereka itu turun dari kereta tersebut. Nah, ini yang diingat sama Mbak Ami. Mbak Ami kan nggak ada pengalaman sama sekali ya. Dulu menganggap hal itu tuh sebagai sesuatu yang normal. Jadi turun dari kereta, itu ada, kan kereta itu tinggi ya. Nah, itu tepat di pinggir kereta, memang ada semenannya, mirip kayak di stasiun seperti itulah. Turunlah mereka bertiga di sana, dan jalan sebentar, itu bukan stasiun, melainkan hutan. Di depan mereka, di depannya Mbak Ami itu gelap, cuman ada lampu-lampu minyak itu yang ditempel-tempelin di pepohonan di situ. Ini di mana ya gitu ya, Mbah? Ini turunnya di sini, Mbah. Ini Semarang bukan? Ini belum sampai Semarang. Ini masih di tengah-tengah gitu ya. Oh, masih di tengah-tengah, Mbah. Iya, kampung Simba itu bukan di Semarang. Nah, si Mas Slametnya sendiri juga dari tadi tuh diem aja. Dia tuh cuma ngeliatin kereta. Kereta berlalu, Mbak Ami pun ngeliatin, dan ngeliat gerbong-gerbong, kaca-kacanya itu gak ada 1 penumpang pun di sana. Kereta pun berlalu, hilang. Mbak Ami sama Mas Slamet kembali ke keheningan malam sama si nenek itu. Sini ikutin Simba, katanya gitu. Akhirnya ngikutin ke sana, dan Simba itu kan jalan di depan. Itu jalanan itu gelap banget. Mereka tuh kayak turun di pinggir hutan seperti itu. Cuman ada jalanan setapak kecil, agak turun gitu kan. Langsung disambut dengan itu pohon-pohon tinggi yang ada lampu-lampunya. Itu kayak berderet ke sana, kayak membentuk jalur begitu ya, itu ke dalam situ. Nah, Simba pun ngikutin jalan ke situ kan. Simba, ayo sini, hati-hati, kata Simba. Mbah, rumahnya jauh, Mbah? Mas Slamet nanya. Enggak, deket, Slamet. Itu di depan situ, kata si Mbah. Mbak Ami pun ya cuman ngikutin aja ke sana. Mereka itu benar-benar memasuki hutan.
jalanan yang dilewatin itu jalanan tanah, lebarnya itu paling 1 meter, cuman ada lampu-lampu itu di setiap beberapa pohon. Jadi jalur itu tetap kelihatan meskipun cahayanya itu remang-remang. Ya awalnya itu ada rasa takut atau bagaimana, tapi ini permintaannya selamat. Selamat jalan di depan, di tengah-tengah ya. Paling depan itu si nenek, selamat Mbak Ami itu paling belakang. Ngikutin terus. Si Mas Slamet nengok ke belakang tuh sambil senyum-senyum kayak seneng banget atau bagaimana, tapi hal itu nggak terucap. Jalanlah mungkin sekitar 40-50 meter sampailah mereka di sebuah perkampungan. Perkampungan yang sederhana, tradisional, rumahnya itu tidak terlalu banyak. Rumah itu juga didominasi rumah-rumah gubuk. Nggak ada rumah yang pakai bangunan tembok sama sekali. Ini kampung Simbah, tapi di area situ terang karena itu tadi banyak lampu-lampu kecil-kecil itu, lampu-lampu minyak. Ini kampungnya Simbah, ya kampung begini, namanya kampung di tengah hutan ya seperti ini. Enggak yang rumahnya gede-gede, ndak ada di sini, ndak apa-apa ya, gitu kan. Ndak apa-apa Mbah, aku seneng Mbah. Aku udah ngeliat ini di mimpiku tadi, kata si Mas Lam. Oh, kamu udah lihat ini di mimpimu? Udah Mbah, gitu. Akhirnya Mbak Ami di situ cerita, iya Mbah, tadi Slamet itu katanya mimpi mau main ke, katanya mimpi main ke kampungnya Simbah. Nah begitu bangun bilang, Slamet katanya mau mampir, mau main di kampungnya Simbah gitu kan. Ya sudah, akhirnya udah, ayo itu rumah Simbah di situ. Ada satu rumah, ya rumah ukurannya itu rata, kurang lebih seperti itu, tapi memang enggak sama-sama persis begitulah. Nah, ini mereka sampai di depan rumah Simbah tadi. Simbah pun ngebuka pintu yang dari anyaman bambu. Rumahnya itu rumah gubuk ya. Begitu dibuka jereng ke sana, di dalam itu luas, kata si ini. Lampunya pencahayaannya itu juga lumayan cukup terang. Ada kasur di situ yang tertata rapi. Ranjangnya itu pakai bambu semua. Di atasnya itu sepertinya ada kasur yang ditutup pakai spray ya. Kain spraynya tuh spray batik-batik seperti itu. Nah, rumah Simbah ya begini, tapi luas, beneran luas di situ. Oh, rumahnya besar ya Mbah ya, kata si Mbak Aminya. Lah besar apanya, rumah kecil segini, kata si Mbah. Udah situ, kalian istirahat. Simbah tak ke belakang sebentar, tak bikinin minum, kata situ ya. Akhirnya apa? Simbah pun ke belakang. Nah, ada satu hal yang kelupaan ini dari tadi. Jadi Mbak Ami dari awal di stasiun pertama kali melihat si Mbah itu saat menyebut muka dari si nenek itu tuh lancip gitu ya. Ini dia itu udah menyadari satu hal yang lumayan cukup aneh, lucu, unik. Tapi Mbak Ami nggak ya maksudnya nggak terlalu gimana-gimana gitu. Si nenek itu ada ekornya. Jadi di belakang kebayanya yang itu ya, kebaya yang agak sedikit kedodoran itu ada nyempil ekor panjang. Ekor apa juga nggak tahu. Ya awalnya sempat bertanya-tanya ini ekor atau bukan gitu ya. Dan di situ saat di rumah itu Mbak Ami pun nyadar lagi, oh iya ya ekornya itu ya agak melengkung begitu dan suka gerak-gerak. Simbah kok ada ekornya ya. Tapi Mbak Ami nggak berpikir yang bagaimana gitu ya. Ini akhirnya duduklah mereka di kasur. Si Mas Slamet duduk di atas, Mbak Ami duduk di bawah, di situ ada tikarnya. Nah, begitu duduk si nenek itu kan ke belakang. Mbak Ami ngeliatin ekornya terus. Mas Slamet komentar, Simbah ada ekornya ya Mbak ya. Kayak monyet katanya begitu. Iya Mat, kayak monyet. Kamu tahu monyet ternyata ya? Ya tahu Mbak. Ya seneng lah pokoknya. Aku itu seneng kamu bisa ngomong Mat gitu ya. Sebenarnya ini kamu itu bisa ngomong atau enggak sih? Aku sebelumnya enggak bisa ngomong Mbak. Mau ngomong itu susah, kata si Mas Slamet. Tapi kamu denger kan? Iya aku denger, tapi aku enggak bisa ngomong, enggak bisa ngucapinya, kata Mas Slamet. Ya wis enggak apa-apa, kata si Mbak Ami.
kita malam ini istirahat dulu di sini ya. Iya Mbah, ndak apa-apa Mbah, aku seneng di sini, seneng, enak, adem, kata si Mas Slamet begitu. Gak lama setelah itu si Mbah pun keluar dari belakang, bawa alat-alat minum gitu. Itu alat minum pun dari bambu yang dipotong, bener-bener kayak masih tradisional banget ya. Ada jajanan di situ, jajanan tradisional, kayaknya itu dibikinnya dari singkong, cuman itu namanya apa Mbak Ami itu ndak tahu. Ini kalian makan dulu, kalian belum makan kan, tadi cuman makan permen doang. Iya Mbah, boleh Mbah dimakan Mbah? Ya boleh, orang udah dibikinin. Udah, ayo dimakan. Mas Slamet makan, Mbak Ami pun makan. Ya kenyang intinya waktu itu, sambil ngobrol-ngobrol sama si Mbah. Kalau kalian ngantuk, kalian bilang ya. Iya Mbah, nanti aku bilang Mbah. Tapi aku belum ngantuk, kata Mbak Ami. Ya sudah. Nah akhirnya cerita di situ. Si nenek pun kayak nanya-nanya. Jadi bagaimana? Si Mbah itu bingung loh. Ketemu kamu di stasiun anak kecil begitu, mau pulang ke Semarang kok sendirian. Ceritanya itu gimana dari awal? Nah akhirnya apa? Diceritakan oleh Mbak Ami semuanya. Perihal kehidupannya sewaktu masih kecil, waktu masih di Semarang sana. Hidup sama kakek neneknya sampai neneknya meninggal, orang tuanya itu berantem begitu ya, sampai mereka berpisah. Ini kakak beradik itu diterlantarkan dan akhirnya dipelihara, dirawat oleh bibinya, dan bibinya akhirnya menikah, diboyong ke sana ya, karena neneknya udah ndak ada ya. Kakek pun ya takutnya kerepotan atau bagaimana, sama omnya itu yang masih muda, yang masih suka main, takutnya nggak keurus, akhirnya dibawa ke Jakarta. Awalnya baik-baik aja Mbah, cuman semenjak sepupuku, adik sepupuku, anaknya bule itu lahir, ya itu aku ngerasa diterlantarkan Mbah. Ya saat sekolah aku udah nggak dikasih uang lagi, ya diomongin semua ya, anak kecil itu kan jujur. Aku nggak dikasih uang lagi, terus cerita masalah ada sahabatnya itu namanya Erni yang suka ngasih, itu diceritakan semuanya. Mas Slamet sendiri, dia itu lebih banyak diem, lebih banyak makan, tamtem, mendengarkan cerita dari Mbak Ami itu. Ya sudah kalau begitu, udah, ndak apa-apa. Malam ini kalian nanti udah kenyang, istirahat ya, tidur. Besok tak ajarin sesuatu, kata si Mbah. Besok ajarin apa Mbah? Tak ajarin bikin kue, kata si Mbah itu begitu. Wah, diajarin bikin kue Mbah? Iya, nanti kalian nginep lagi di sini, jangan buru-buru pulang, kata si nenek. Nengok kan ke arahnya si Mas Slamet. Mas Slametnya ya lagi sibuk makan gitu kan, cuma nyengir begitu doang. Iya Mbah. Dan Mbak Ami sendiri merasa nyaman dengan si nenek itu, nggak mencium ada sesuatu yang buruk atau apa. Satu-satunya yang mengganjal itu adalah ekor gitu ya. Kok nenek ada ekornya ya? Setelah udah biarin aja lah, kata si Mbak Ami. Malam itu tidurlah Mbak Ami sama Mas Slamet tadi. Tidurnya itu bener-bener pules. Dia itu ndak mimpi, ndak ngerasain apapun, tahu-tahu udah pagi, tidur rasanya itu lama banget. Dan begitu bangun, ini udah pagi-pagi sekitar jam 6. Si Mbah itu udah sibuk di belakang sana, terdengar glutrak gitu kan. Mbak Ami bangun dan turun, akhirnya nyapa si nenek yang ada di belakang itu. Mbah gitu kan, ya udah ngeliat ekornya, oh masih ada ekornya Mbah. Udah bangun, kata si Mbah. Udah Mbah gitu kan, sebentar katanya. Udah jangan kesini, basah, dingin di sini. Kamu tunggu aja di depan situ, kata si nenek. Iya Mbah. Akhirnya udah Mbak Ami pun balik lagi ke depan. Mas Slamet juga udah bangun. Mas Slamet itu usianya 5 tahun ya, masih kecil. Dan akhirnya si nenek itu ke depan bawa sarapan, itu udah siap semuanya. Ini kalian makan dulu. Iya Mbah. Akhirnya makanlah si Mbak Ami sama Mas Slamet sarapan. Jendela-jendelanya itu nggak pakai kaca, jendelanya itu cuman kayak anyaman bambu ditutup begini, terus paginya dibuka, dikasih tongkat begini biar tetap kebuka.
Ada jeruji-jeruji pengamannya di situ. Udah kelihatan pagi di depan itu juga mulai ada terdengar suara orang dan ada suara mirip kayak suara monyet, kukuk kukuk kukuk, kayak gitulah, ada suara seperti itu. Rame ya Mbah di depan, rame, nanti habis makan kalian keluar, katanya begitu. Iya Mbah, iya Mbah. Akhirnya apa? Udah selesai sarapan, pagi itu mereka keluar, ketemu dengan anak-anak yang seusianya Mbak Ami, seusianya Mas Slamet segitu. Kamu siapa? Kowe sopo? Pakai bahasa Jawa gitu kan. Nah Mbak Ami bisa. Kowe sopo? Aku Ami. Loh, kamu apanya sih Mbah? Katanya. Aku cucunya, kata si Mbah Mi itu asal jawab aja begitu. Ya sudah, sini main. Pagi-pagi, dan kata Mbak Ami itu memorable banget. Sampai sekarang aku ingat gitu ya. Pagi, hawanya itu kayak agak-agak sedikit mendung, berangin, enak. Itu pagi-pagi main di tanah yang kering di situ di depan sama anak-anak di kampung tersebut. Warga yang lain itu juga macam-macam, ada yang napein beras begitu ya, ceprek-ceprek kayak kehidupan desa. Ada yang serak-serok nyapuin halamannya, ada yang ngasih makan ayam. Pokoknya bener-bener pedesaan banget lah waktu itu. Ini anak-anak main rame ini loh, gobak sodor itu ya, apa namanya, go back the door atau pokoknya yang kayak gitu. Itu main itu. Mas Slamet pun seneng, sampai teriak-teriak ceria, Mbak Ami juga gitu ya, sampai mungkin sekitar jam 9 pagi, mungkin ya, Mbak Ami nggak tahu jam berapa waktu itu dipanggil sama si Mbah. Ami, Slamet, sini dulu, kata si Mbah. "Nggih Mbah," akhirnya datang ke situ. "Ayo, sini tak ajarin," kata si Mbah. "Apa ini Mbah?" Si Mbah itu ada tepung, ada bahan-bahan kayak buat bikin kue, ada telurnya, ada kayak semacam mentega atau apa, tapi nggak dikemas, misal mentega gitu ya, kemasannya seperti yang dijual-jual di minimarket ya, itu enggak. Itu kayak mangkuk kayu seperti itu ya. Itu udah ada di sana. Tepungnya pun kayak gitu. Ini tepung, ini disebutin semuanya. Kita mau bikin kue hari ini, katanya. Iya Mbah gitu kan. Dan akhirnya diajarin sama si nenek itu, sarser. Ini begini. Singkat cerita begitu ya. Si kue itu dibikin, dimasak dan sebagainya. Dan ya begitu dimakan sama Mbak Ami itu enak. Nggak tahu nama kuenya itu apa. Tapi dari situlah Mbak Ami itu belajar bikin kue. Oh begitu ya Mbak ya, sama Mas Slamet juga. Ya ketawa-tawa. Udah Mbah, bocor Mbah, kata si Mas Slamet. Mbak Ami seneng ngedengar suaranya Mas Slamet bertahun-tahun ya, 5 tahun. Tidak pernah mendengar suara adiknya lagi. Terakhir itu suara tangisannya dulu. Sekarang aku baru mendengar suaranya itu, seneng banget. Ini gimana ya? Apa aku bakalan tinggal di sini lama atau gimana ya? Di sini tuh enak, kata si Mbah. Nggak kekurangan makan. Teman-teman juga banyak. Dan ya macem-macem lah waktu itu yang dipikirkan oleh Mbak Ami tadi. Meskipun ya mungkin pikirannya masih relatif lumayan cukup sederhana. Tapi ya Mbak Ami sendiri itu kangen sebenarnya. Aku kangen sama Erni di Jakarta sana. Tapi di satu sisi aku juga pengen ketemu sama kakek di kampung. Tapi udahlah ndak apa-apa. Aku di sini dulu nemenin Slamet. Yang penting Slamet seneng. Habis makan keluar lagi, main lagi. Mas Slamet itu kayak udah punya teman, anak-anak cowok di situ yang main kelereng, cetrek. Itu menikmati banget. Dan kita lanjut lagi pengalamannya atau petualangannya Mbak Ami ini di cerita selanjutnya. Terima kasih kawan-kawan sudah mantengin sampai di detik atau menit ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya Riang Biru, lanjutan cerita ini. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.